Ducati dikejutkan dengan kabar hengkangnya Pramac Racing dan VR46 di tahun 2025. Sementara itu, bos Ducati kecewa dengan insiden yang melibatkan Marquez dan Bagnaia di Portugal. Di sisi lain, Bagnaia dan Marquez pun sepakat jika insiden ini tidak membuat hubungan keduanya memburuk seperti Rossi dan Marquez dulu. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Ducati terancam ditinggal dua tim satelitnya, yakni Prima Pramac Racing dan Pertamina Enduro VR46 Racing Team di MotoGP 2025. Dua tim independen asal Italia ini sama-sama mendapati kontraknya dengan Ducati akan habis akhir musim ini dan sampai sekarang belum juga menggunakan opsi lanjutan kerjasama. Ducati diketahui memiliki 4 tim dan 8 pembalap, yakni jumlah tim dan pembalap terbanyak yang dimiliki sebuah pabrikan MotoGP saat ini. Tim-tim tersebut adalah Ducati Lenovo selaku tim pabrikan serta Prima Pramac Racing, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, dan Gresini Racing selaku tim satelitnya. Punya banyak tim dan pembalap tak pelak jadi salah satu faktor penting bagi Ducati untuk bangkit dari keterpurukan. General Manager Ducati Corse sekaligus sang insinyur utama, Gigi Dall'Igna, mendapatkan data dan masukan dari banyak rider dengan gaya balap berbeda. Dan ini bikin Desmosed Ricci menjadi motor paling perkasa saat ini. Namun ketangguhan Desmosed Ricci ternyata tak otomatis bikin tim satelit Ducati tergiur meneruskan kolaborasi pada 2025. Prama dan VR46 yang terbukti kompetitif bersama mereka saat ini justru menimbang-nimbang tawaran pabrikan lain. Gresini jadi satu-satunya yang bakal bertahan karena kontraknya baru akan habis pada akhir 2025. Sejak akhir 2023, Direktur tim VR46 Alessio Salucci menyatakan bahwa skuadnya mendapatkan tawaran dari Yamaha dan KTM untuk bergabung. Uccio juga sempat mengaku bertekad memperbarui kontrak VR46 dengan Ducati sebelum Februari 2024. Nyatanya sampai Maret 2024, kata sepakat belum tercapai. Dalam wawancaranya dengan reporter Pitland Dorna Sports, Jack Appleyard di MotoGP Qatar pada awal Maret, Uccio juga mendadak menolak memberikan jawaban panjang lebar soal masa depan VR46 di Ducati. Entahlah, saya tidak tahu, kita lihat saja nanti, ungkapnya. Belakangan Motorsport.com giliran melaporkan bahwa Pramac juga didekati Yamaha dan KTM, meski mereka merupakan tim satelit utama Ducati dan selalu dapat motor spek pabrikan terbaru. Jika Pramac hengkang dari Ducati, maka ini akan jadi langkah besar, mengingat mereka sudah berkolaborasi sejak 2004. Uniknya, Dall'Igna sempat memberi sinyal lewat Sky Sport Italia soal rencana Pramac dan VR46 hengkang. Bakal sulit bagi kami mempertahankan semua tim tahun depan. Pabrikan lain juga ngotot mendapatkan tim satelit. Mereka juga dapat kesempatan menawarkan diskon besar karena mereka dapat bonus dari Dorna jika menurunkan tim satelit, ujarnya. Lalu, mengapa Yamaha dan KTM getol menggandeng tim satelit pada 2025? Yamaha ingin kembali memiliki tim satelit sejak ditinggalkan RNF Racing pada akhir 2022. Mereka diketahui ingin menggandeng VR46, tetapi Pramac bisa jadi opsi cadangan jika skuad Valentino Rossi itu menolak. Di lain sisi, KTM sudah sejak tahun lalu getol membentuk tim satelit kedua meski sudah memiliki Red Bull gas-gas. Mereka tadinya meminta Dorna Sports menyerahkan slot yang ditinggalkan Suzuki, tetapi ditolak dengan dalih bahwa slot tersebut hanya akan diserahkan kepada tim pabrikan baru. Jika Pramac dan VR46 benar-benar hengkang, maka Ducati hanya akan memiliki 2 tim dan 4 pembalap pada 2025. Ini bisa jadi akhir dari era Ducati Cup, yakni julukan yang diberikan banyak pihak kepada MotoGP selama 3 tahun terakhir akibat 8 rider Ducati kerap menguasai persaingan papan atas. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, memberikan pujian tinggi kepada Jorge Martin dan Bastianini yang finish 1 dan 2 dalam MotoGP Portugal. Namun ia juga mengaku kecewa berat atas insiden senggolan antara Bagnaia dan Marc Marquez dalam 3 lap terakhir. Ducati memang sukses meraih kemenangan lewat Martin yang start ketiga tetapi mampu langsung memimpin sejak awal sampai akhir. Di lain sisi, Bastianini menduduki posisi ketiga sepanjang balapan sebelum Maverick Vinales mengalami kendala gearbox pada lap penutup sehingga ia finish kedua. Lewat blognya di situs resmi Ducati Selasa 26 Maret 2024, Dall'Igna mengaku senang melihat para ridernya kembali menjadi protagonis di persaingan papan atas.
Namun ia menyayangkan bahwa sensasi atas hasil apik Martin dan Bastian ini dibikin campur aduk gara-gara Bagnaia versus Marquez. Jorge gigih berjuang menciptakan tantangan yang berat dan sulit, sebuah kontes dengan banyak hal tak terduga ditangani dan diakhiri dengan ketahanan, konsentrasi, dan keras kepala tanpa mau menyerah. Imbalan yang sangat layak untuk ketekunannya sepanjang balapan dan akhir pekan, ujar dalinya. Pria asal Italia ini pun mengaku bahagia untuk Bastianini yang tampaknya sukses kembali ke papan atas usai musim 2023 yang berat akibat berbagai cedera parah. Menurut dalinya, hasil ini memang sangat dibutuhkan Bestia demi mempertahankan mentalitas pemenangnya. Ducati juga meraih posisi kedua dengan Bastianini. Kegigihan dan semangat untuk hasil yang sangat dinanti-nanti. Itu hari yang paling penting baginya untuk berada di depan. Ia membutuhkannya. Ini masih awal musim dan tak diragukan lagi, finish kedua ini terhitung seperti kemenangan, lanjut dalinya. Di lain sisi dalinya dibikin kecewa oleh Bagnaia dan Marquez yang pada 5 lap terakhir memperebutkan posisi kelima. Pada lap 23, Marquez menyalip Bagnaia di tikungan 5, tetapi keduanya justru bersenggolan. Bagnaia gagal finish sementara Marquez finish ke-16 dan pulang tanpa poin. Yang sangat disayangkan adalah insiden yang melibatkan Bagnaia dan Marc, yang menghindarkan keduanya dari kans meraih poin-poin penting untuk klasemen dalam balapan yang rumit, di mana mereka tak bisa memburu kemenangan. Jujur saja, komentar lainnya bakal sungguh tak ada gunanya, tutup dalinya. Di lain sisi, Bagnaia dan Marc Marquez kompak meyakini insiden senggolan antara keduanya di MotoGP Portugal takkan memicu kejanggalan dalam hubungan keduanya, apalagi merusak hubungan baik mereka. Seperti yang diketahui, kedua rider ini jadi sorotan usai balapan. Dalam balapan yang didominasi Jorge Martin itu, Marquez berupaya mengejar Bagnaia demi merebut posisi kelima dalam 5 lap terakhir. Pada lap 23, ia pun menyalip Bagnaia di tikungan 5. Namun ia sedikit melebar dan segera ingin menutup ruang agar Bagnaia tak balas menyalip. Bagnaia sendiri melihat ruang terbuka dan mencoba membalas. Sayang, mereka justru bersenggolan. Bagnaia gagal finish dan Marquez finish ke-16 tanpa poin. Namun usai mendengarkan penjelasan kedua rider, FIM Stewards menyatakan itu hanya insiden balap biasa tanpa harus menjatuhkan penalti. Bagnaia menyatakan bahwa ia sepakat bahwa hal macam ini bisa saja terjadi dalam sebuah balapan. Ia juga lega karena ia dan Marquez sepakat bahwa insiden ini tak memerlukan penalti. Kini ia berharap bisa mengejar ketertinggalan poin dalam seri Austin pada 12 hingga 14 April 2024 nanti. Saat Marc tiba dan mencoba menyalip saya, ia melebar. Saya pun hanya mencoba untuk menutup garis saya, dia juga mencoba untuk menutup garisnya, dan kami bertabrakan. Sayangnya, kami berakhir dengan 0 poin. Dalam balapan berikutnya, kami harus kembali bertarung demi menutup margin poin, ungkapnya. Kami berdua ada di sisi yang sama, yakni tak perlu ada penalti. Itu jelas, namun kami dua orang berbeda, yang punya mentalitas berbeda. Jadi ada dua sudut pandang berbeda, ujar Bagnaia sebelum ditanya apakah insiden ini bisa merusak hubungannya dengan Marquez. Insiden ini tidak mempengaruhi hubungan kami, ini hanyalah hal yang sayangnya bisa saja terjadi, ucapnya. Juga lewat situs resmi kejuaraan, Marquez menyatakan bahwa ia dan Bagnaia punya pendapat berbeda soal kronologi insiden tersebut. Namun perbedaan ini ia yakini tak sampai membuat hubungannya dengan anak didik Valentino Rossi itu berantakan. Tentu saja mustahil ada kesepakatan di antara dua rider hanya 1 jam setelah insiden. Namun saya punya hubungan baik dengan, tidak ada masalah. Ia tahu apa yang ia lakukan, ia tahu kesalahannya dan saya menerimanya. Hal macam ini bisa terjadi dalam balapan, pungkasnya.